Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang sifat solat berjamaah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas dan akan melanjutkan pembahasan sedikit dari pembahasan yang telah kita bahas di pekan yang lalu tentang dalil wajibnya solat berjamaah. Dalil yang selanjutnya adalah bahwasanya orang yang meninggalkan solat berjamaah akan diancam, hati mereka akan dikunci tertutup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, berhati-hatilah orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah, Allah pasti menutup atau mengunci hati mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci atau menutup hati seorang hamba, maka tentu hati tersebut akan mewariskan kelalaian, kemalasan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkara-perkara yang bisa membuat hati kita terkunci, jemaah. Dan ini ancaman yang sangat besar untuk orang yang meninggalkan solat berjamaah. Selanjutnya, dalil selanjutnya adalah orang yang sekelompok kaum yang meninggalkan solat berjamaah, misalnya kampung, di sebuah kampung atau desa, meninggalkan solat berjamaah, padahal di kampung tersebut atau desa tersebut ada masjid atau musola atau langgar, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Mereka akan dikuasai oleh syaitan. Ini juga sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min thalathatin fi qaryatin." Tidaklah 3 orang berada di sebuah desa, wala badwin, atau di sebuah hutan, 3 orang, la tuqamu fihimus shalah, dan mereka tidak mendirikan salat berjamaah, illa qad istahwaza alaihimus syaitan, sungguh pasti syaitan akan menguasai mereka. Syaitan akan menguasai kita, dan sehingga itulah yang akan membuat kita banyak galau, stres, melamun, ya. Oleh karena itu, di antara orang yang paling banyak kesurupan syaitan, jin, adalah orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah. Kemudian selanjutnya, sebelum akhir, haramnya keluar dari masjid setelah azan sampai dia solat berjamaah di masjid tersebut. Ketika kita jamaah sudah ada di dalam masjid ini, jamaah misalnya, kemudian azan, dan setelah azan itu kita haram untuk meninggalkan masjid itu sampai kita selesai solat berjamaah, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Di antara uzurnya misalnya adalah kebelat, pingin kencing atau pingin buang air besar. Kemudian juga misalnya uzurnya adalah karena kita tahu imamnya ini bacaannya kurang tepat, makhrajnya misalnya bisa merubah arti, bisa merubah makna di surah Al-Fatihah misalnya. Maka kita tinggalkan masjid tersebut, kita cari
yang lain, walaupun kita sudah berada di dalamnya. Adapun gara-gara beda madhab, gara-gara beda ini beda itu, ya, beda pemahaman di salah satu perkara misalnya, maka itu tetap diharamkan untuk meninggalkan masjid tersebut. Yang terakhir, ijma' para sahabat atas wajibnya sholat berjamaah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, setelah kita membahas dalil-dalil wajibnya sholat berjamaah, dan ini yang kita ambil dari khilaf para ulama tentang hukum sholat berjamaah, yaitu fardu ain. Sehingga menurut kita, orang yang meninggalkan sholat berjamaah maka dia berdosa, walaupun sholat yang mereka lakukan tanpa berjamaah itu sah. Ya, sholat mereka sah, namun berdosa. Ini menurut orang-orang yang mengambil pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu fardu ain. Adapun sebagaimana sudah kita jelaskan di pekan yang lalu bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maka namun ingat jemaah, di situ ada catatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala meskipun beliau mengambil pendapat demikian karena dalil-dalil yang beliau pandang bahwasanya tidak tepat kalau hukum jamaah itulah fardu ain, sehingga beliau berkesimpulan bahwasanya fardu kifayah. Namun beliau tidak pernah dinukilkan dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i, ya, meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan beliau sampai berkata diharamkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, ya, tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Nah, dan ini yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i di zaman sekarang. Makanya sering kita lihat para tuan guru kiai itu kadang mereka meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya sedikit kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, bahwasanya hati orang-orang yang selalu terkait dengan masjid, maka orang tersebut akan mendapat naungan arsy kelak di hari kiamat. Akan mendapat naungan arsy kelak pada hari kiamat. Tatkala di atas kepala 1 mil, di atas kepala matahari, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud hati orang yang terkait, tergantung ya dengan masjid adalah syadidul hubbi laha wal mulazamatu lil jamaah. Mereka yang sangat mencintai masjid dan selalu senantiasa mereka mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Walaysa ma'nahu dawamal qu'udi fil masjidi. Bukanlah maksud dari hati yang terkait dengan masjid itu adalah selalu duduk dalam masjid, tidak keluar bekerja misalnya cari nafkah. Itu sebuah kesalahan, ya. Jadi maksudnya adalah tadi syadidul hub, hatinya sangat cinta dengan masjid, selalu menunggu kapan azan, ya, selalu menunggu, hatinya senang kalau ada azan untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Nah, hati orang-orang yang seperti itu akan mendapat naungan arsy kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya keutamaan berjalan di masjid ke masjid, ya, untuk salat berjamaah. Yang pertama, langkah kaki kita pulang pergi akan dicatat
pahala, kemudian menghapus dosa, kemudian mengangkat derajat. Langkah yang pertama tercatat pahala, langkah yang kedua tercatat untuk penghapus dosa, kemudian langkah yang ketiga tercatat untuk menaikkan derajat. Masya Allah, ya. Karenanya Nabi SAW mengatakan orang yang paling utama adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Ya, kenapa? Karena lebih banyak langkahnya. Sehingga ada para sahabat izin ke Nabi SAW untuk rumahnya jauh dari masjid. Adapun di zaman sekarang ketika kita pakai motor ke masjid atau mobil, ya, yang tercatat adalah tergantung, ya, berapa berat usaha kita datang ke masjid. Misalnya beli bensinnya, itu tercatat pahala untuk datang ke masjid, ya. Yang kedua adalah ikhtisamul mala'il a'la fi kitabatiha. Para malaikat itu berlomba-lomba untuk mencatat pahala orang yang berjalan ke masjid. Yang ketiga, orang yang berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah adalah sebab jaminan, ya, hidup dengan baik, kemudian mati husnul khatimah, ya, orang yang jalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya seperti haji, pahala haji, ya, seperti pahala haji, mendapatkan pahala seperti pahala haji. Kemudian selanjutnya orang yang berjalan sholat isya dan subuh, ya, maka dia akan mendapat cahaya yang terang, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Selanjutnya orang yang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah termasuk tamu Allah, ya. Jadi tamu Allah itu bukan hanya haji dan umrah saja, tapi orang yang mendatangi masjid termasuk tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan rumah wajib untuk menghormati tamunya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memuliakan tamunya. Nah, kemudian selanjutnya orang yang menunggu sholat, seperti misalnya tadi kita datang sebelum azan, kita tunggu di dalam masjid, ya, bukan di luar, tapi di dalam masjid, maka akan selalu didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah ia dan rahmatilah ia, selama dia tidak yu'zi, selama dia tidak membuat gangguan. Gangguan di sini maksudnya, ya, berbuat bid'ah. Kalau ada orang sekarang melakukan bid'ah sebelum azan sambil nunggu sholat misalnya, dia nggak mendapat doa itu, ya, walaupun dia dalam masjid. Misalnya habis Maulid Nabi misalnya, atau habis Isra Mi'raj, ya, sambil nunggu sholat misalnya sholat zuhur, maka dia tidak mendapatkan doa tersebut. Kemudian juga selama dia malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Kalau berhadas berarti berhenti doa Nabi tersebut, doa para malaikat tersebut. Pergi wudu, balik lagi, ya, baru kembali malaikat itu mendoakan kita. Dan masih banyak lagi jemaah, masih banyak lagi keutamaan solat berjamaah. Ya. Kemudian di sini kita akan bahas, setelah kita bahas kemarin hukum solat berjamaah untuk laki-laki, ya. Sekarang hukum solat berjamaah lin nisa, untuk perempuan. Solat berjamaah untuk perempuan tidak wajib, sebagaimana ijma' para ulama. Akan tetapi disyariatkan,
Dan solatnya mereka, ya, solatnya mereka di rumah itu lebih baik dari solatnya mereka di masjid secara berjamaah, ya. Dan ini Nabi SAW mengatakan di Masjid Nabawi, jemaah, ya. Jadi para wanita pada zaman tersebut, Nabi SAW mengatakan, itu sedang berada di Madinah, di Masjid Nabawi misalnya, para wanita itu lebih utama sholat di rumahnya daripada di Masjid Nabawi. Nah itu, sholat berjamaah. Apalagi masjid selain Nabawi. Ya. Nah. Namun kalau mereka ingin keluar untuk ke masjid, harus minta izin ke suaminya. Kemudian orang yang belum nikah misalnya, orang tuanya, ya, harus minta izin. Dan ketika seorang perempuan minta izin untuk datang ke masjid, tidak boleh dilarang, ya, harus diizinkan, tidak boleh dilarang. Itu yang pertama, syarat mereka. Yang kedua, syaratnya adalah mereka keluarnya harus menutup aurat, ya, harus dalam keadaan pakai mukena kalau di zaman sekarang misalnya, ya, atau cadaran atau jilbab besar, jubah, ya, pokoknya menutup aurat mereka. Tidak seperti zaman sekarang, ya, mukenahnya ditaruh di sini, ya, nanti pakainya di masjid. Nah, itu haram, ya. Kemudian yang ketiga adalah diharamkan bagi mereka untuk pakai parfum pergi ke masjid. Nah, lihat ini jemaah, pergi ke masjid saja diharam, ya, pergi ke tempat yang mulia diharamkan untuk pakai parfum. Bagaimana pergi ke mall, pasar, dan seterusnya, ya. Haram bagi mereka untuk pakai parfum. Begitu juga mereka kalau pergi ke tempat kerjanya misalnya, haram pakai parfum, ya. Nah, ketika mereka melewati seorang laki-laki, gara-gara laki-laki tersebut mencium parfum si wanita, laki-laki tersebut bersyahwat, ya, maka wanita ini disebut bezina. Walaupun dia nggak berzina, disebut bezina. Nah, hati-hati jemaah. Dan kita sebagai suaminya bertanggung jawab, ya, untuk menasihati istri atau anak perempuan kita. Nah, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk salat berjamaahnya para wanita ada dua macam disebutkan di sini. Yang pertama, anta tamma bimra'atin ukhra. Mereka bermakmum dengan imam seorang perempuan, ya. Mereka bermakmum dengan imamnya perempuan juga. Misalnya di pondok, ya, yang akhwat semua misalnya. Itu bentuk yang pertama. Atau di rumah, ya, anaknya yang banyak hafalannya jadi imam misalnya, anak perempuannya, ya, ibunya jadi makmumnya. Yang kedua, anta tamma birajulin. Dia menjadi makmum yang imamnya adalah laki-laki. Sawa'un i'tammat bihi wahdaha, walaupun makmumnya satu orang, si wanita aja, au ma'a jama'ati nisa'in, atau bersama banyak para wanita, au khalfa jama'ati rijal, atau bersama makmum laki-laki juga, ya. Dan ini disyariatkan sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nah, di sini ada catatan. Bolehnya seorang
suami bersama istrinya atau bersama mahramnya yang perempuan, mahramnya, ya, anak perempuannya misalnya, kemudian saudarinya misalnya, fayusalli biha li'annahu yubahu lahu al-khalwah biha fi ghairi shalah, ya. Jadi boleh dia salat berduaan, ya, si saudara dengan saudarinya boleh, ya, berduaan, salat berjamaah misalnya, ya, terlambat misalnya, ya, karena terlambat di masjid, ya, atau dia di masjid, ada sebuah kampung misalnya ada masjid atau musola, dia azan di situ, kok nggak ada yang datang misalnya, udah nunggu 15 menit, 20 menit, kok nggak ada yang datang, sampai setengah jam nunggu nggak ada yang datang, maka para ulama mengatakan dia boleh pulang sholat berjamaah bersama keluarganya, itu lebih baik daripada dia sholat sendiri di masjid, ya. Maka di situ boleh dia sholat bersama istrinya atau saudarinya. Yang kedua, tidak boleh seorang laki-laki mengimami seorang perempuan yang bukan mahramnya, ya, berduaan saja, ya. Ini seperti orang yang berpacaran, ya, misalnya dia pergi kemana sama pacarnya, datang waktu sholat, ya, dia imam, pacarnya makmum misalnya, ini nggak boleh, haram, ya. Namun sholat mereka sah selama syarat dan rukunnya sudah dikerjakan, maka sah. Namun tetap dosa besar, ya. Berkhalwah, mereka berdua-duaan. Yang ketiga, boleh seorang laki-laki menjadi makmum untuk banyak wanita, ya. Laki-laki imam, makmum laki-laki nggak ada, makmumnya wanita saja. Ini boleh dengan syarat tidak terdapatnya fitnah, ya, tidak ada fitnah di situ. Terlebih lagi di zaman sekarang kan ada penutupnya, ya kan, ada tabirnya, ya. Kalau di zaman Nabi dulu nggak ada tabir, ya, makanya perempuan itu disuruh pulang duluan, ya, daripada laki-laki, disuruh pulang duluan, ya. Nah, ini tentang sholat berjamaah perempuan, ya. Selanjutnya, aina tuqamu salatul jamaah, di mana sholat berjamaah itu dilakukan? Boleh melakukan sholat berjamaah fi ayyi makanin tahir, di tempat manapun, yang penting suci tempat tersebut. Fil baiti, di rumahnya misalnya, ya, awis sahra, di tempat lapang, awil masjid, atau di masjid, ya. Nah, di sini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Wajibkah seorang berjamaah, sholat berjamaah fardu, itu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya. Para ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan wajib di masjid, tidak boleh di rumah, tidak boleh di musola kantor, ya, wajib di masjid. Ada lagi yang mengatakan yang penting dia berjemaah dimanapun tempatnya, ya. Allah alam, yang lebih dekat dengan kebenaran adalah wajib di masjid, ya, sebagaimana Nabi SAW melakukannya, ya, dengan syarat, kecuali, ya, kalau masjidnya jauh. Misalnya di kantor ada musola, misalnya di kantor ada musola kantor, ya, itu tidak dikatakan masjid, jemaah, ya. Itu tempat sholat biasa aja, sehingga di situ nggak ada tahiyatul masjid, ya. Musola kantor misalnya. Kemudian masjid jauh, kalau dia datang ke masjid nanti akan terlambat bekerja, ya, terlambat datang, sehingga pekerjaannya akan terlalai, terbengkalai misalnya. Maka Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan boleh dia sholat di
musola kantornya itu. Ya, kalau masjid jauh, yang menjadikan terlambat atau pekerjaannya terbengkalai. Ya. Kemudian sholat apakah yang disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah? Nah, sekarang kita akan baca perkataan Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu'. Kalau sholat fardu itu sudah tahu, ya, harus di masjid, ya tadi, di masjid atau berjamaah, ya harus berjamaah. Anna nawafila la tushra'ul jama'atu fiha. Bahwasanya sholat nawafil, sholat sunnah itu tidak disyariatkan dengan berjamaah, illa kecuali fil aidain, 2 sholat id itu syariatnya berjamaah. Wal kusufain, gerhana matahari bulan, ya sholat berjamaah. Wal istisqa, atau sholat minta hujan, istisqa, dengan sholat berjamaah. Wa kadza tarawih wal witri ba'daha idza qulna bil asahhi. Nah, begitu juga dengan sholat tarawih, ya, dengan berjamaah. Dan nah, di sini beliau mengatakan wal witri, salat witir. Ya, salat witir. Innal jama'ata fiha afdal. Maksudnya salat tarawih bersama witir tadi maksudnya di Ramadan. Ya, berjamaah itu lebih utama. Wa amma baqin nawafil kasunanir ratibah, adapun sisa dari salat-salat sunnah yang lainnya, ya, seperti salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat duha, dan salat sunnah mutlak, ya, maka tidak disyariatkan di sini katanya. Fala tushra'u fiha al-jama'ah, tidak disyariatkan. Ai la tustahabu, atau tidak disunahkan. Ya. Lakin, akan tetapi, lau sallaha jama'atan jaza. Akan tetapi kalau mereka sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, kemudian sholat rawatib berjamaah tadi katanya di sini, maka boleh, ya. Wala yuqal innahu makruh, tidak boleh dikatakan itu hukumnya makruh, hanya boleh saja, ya. Allahu a'lam bisawab, ya. Adapun sholat sunnah rawatib tidak, ya, tidak ada contoh dari Nabi SAW sholat rawatib dengan berjamaah. Ya, salat sunnah rawatib, ya, dengan berjamaah, qabliyah, ba'diyah, tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat juga. Adapun salat duha, jemaah, salat duha itu ada contoh dari Nabi SAW, ya, namun tidak terus menerus. Dahulu Nabi SAW, dari Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah didatangi Nabi SAW di waktu duha, dan Nabi SAW pun sholat bersama mereka, ya, sholat diberikan hasir. Kalau hasir sekarang itu tikar, ya, tikar yang lusuh sebagai alas Nabi SAW untuk sholat berjamaah, dan itu sholat duha, ya, sholat duha. Namun ingat, itu sesekali saja. Nabi SAW tidak pernah terus-menerus untuk sholat duha berjamaah sebagaimana di sebagian masjid di zaman sekarang, ya. Bahkan suaranya keras, ya, dan terkejut kita, sholat apa itu, ya, terus-menerus sholat berjamaah. Kita kira mereka sholat subuh terlambat, ya kan, ya. Namun kalau tidak terus-menerus maka boleh, ya. Nah, selanjutnya
al-a'dzarul murakhisatu fi at-takhallufi 'anil jamaah. Uzur-uzur yang meringankan kita untuk tidak salat berjamaah. Yang pertama, uzur secara umum, ya. Uzur secara umum maksudnya semuanya punya uzur, ya, semuanya kena uzur ini. Nanti ada uzur khas, uzur yang kita aja yang kena, ya. Yang pertama adalah hujan. Hujan yang menjadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid jamaah adalah hujan yang kalau kita keluar itu membasahi pakaian kita, ya, basah kusuk, apa namanya, kuyup, ya, kusuk, kuyup, ya, basah kuyup. Nah, walaupun ada payung, ya, walaupun ada payung, maka boleh kita sholat di rumah, ya. Makanya ketika hujan ada azan, tambahan azan apa? Ala sallu fi rihalikum, ya, sudah kita bahas di fikih azan. Sallu fi rihalikum, nah itu, sholatlah di rumah-rumah kalian, ya, atau di tempat-tempat kalian. Lakin idza kharaja lil jamaah fa huwa afdal. Akan tapi kalau dia emang, ya, kukuh, ya, apa namanya, ya, bersikeras untuk pergi ke masjid sholat berjamaah pakai payung dan seterusnya, pakai jas hujan, maka itu lebih utama, ya. Tapi boleh tadi, termasuk uzur, ya. Kemudian yang kedua adalah al-wahl, banjir, banjir bandang, ya. Seperti dulu pernah banjir yang sangat tinggi sekali, ya, di Samarinda ini. Nah, itu tentu banjir yang seperti itu uzur, sebagai uzur kita untuk tidak salat berjamaah di masjid. Nah, kemudian, ya, kalau ada hujan, kita dianjurkan untuk menjamak sholat berjamaah, dengan berjamaah, ya. Ingat, dengan berjamaah di masjid, bukan di rumah. Ingat-ingat tuh, ya. Jangan nanti karena hujan jamak sama istrinya di rumah, ya. Enggak boleh. Nah, misalnya zuhur dan asar, namun sebagian ulama zuhur asar enggak boleh dijamak, ya, karena waktunya luas, waktunya panjang, ya. Yang boleh dijamak itu kata mereka maghrib dan isya, kecuali kalau safar, ya. Kalau safar boleh zuhur asar maghrib isya, ya. Nah, yang ketiga al-burdus syadid, ya, dingin yang sangat, ya, musim dingin yang sangat dingin misalnya. Kemudian yang keempat, az-zulmatus syadidah allati la yabsurul insanu tariqahu ila al-masjid fiha. Gelap yang sangat gelap, ya, sehingga orang tidak bisa melihat jalannya ke masjid, ya. Kalau zaman sekarang nggak mungkin, ya kan. Zaman dulu mungkin kan nggak ada lampu, nggak ada ini senter apa, ya. Kalau sekarang senter kita di kantong HP, bisa jadi senter. Nah, ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya al-a'dzarul khassah, ya. Ini uzur-uzur secara individu, ya.
Yang pertama sakit yang benar-benar menyebabkan, ya, sakitnya itu menyebabkan dia nggak bisa datang ke masjid. Nah, seperti dulu Nabi SAW mengatakan karena sakit kepala Nabi ketika sebelum meninggal dunia, ya, penyakit yang menjadikan beliau meninggal dunia, pusing sehingga beliau pingsan, ya, disiram kepalanya, siuman lagi, sadar, ya, bentar lagi pingsan lagi. Nabi SAW enggak, ya, tidak mampu datang ke masjid, sehingga beliau mengatakan muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam, ya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, janganlah ayah saya yang jadi imam Rasulullah, karena beliau itu kalau baca Al-Quran pasti menangis. Nah, itu jemaah, ya, sahabat Abu Bakar. Makanya sahabat Abu Bakar itu kan beliau yang terakhir hijrah ke Madinah, ya kan. Karena beliau terakhir hijrah ke Madinah, beliau tidak boleh keluar rumah untuk sholat berjamaah, ya. Beliau tidak boleh keluar rumah untuk sholat bersama Nabi. Sholatnya harus di rumah masing-masing, di rumah dia. Kemudian juga nggak boleh baca Al-Quran di luar rumah, ya. Dan kalau sholat nggak boleh membesarkan suara bacaannya. Nah, karena mereka takut tersihir dengan Al-Quran. Sebagaimana mereka katakan kan, Al-Quran itu sihir, kata mereka, ya. Karena yang banyak para sahabat itu yang masuk Islam gara-gara dengar bacaan Al-Quran, ya. Apalagi kalau yang dia dengar adalah bacaan Al-Qurannya sahabat Abu Bakar tadi. Setiap dia baca Al-Quran menangis, ya. Karena maknanya sangat dalam Al-Quran tersebut. Dan dahulu jemaah saking semangatnya untuk datang ke masjid sholat berjamaah, sampai dia dibawa oleh 2 orang untuk datang ke masjid jemaah, padahal sakit. Nah, itulah bagaimana para ulama salaf itu mengamalkan hadis-hadis tentang sholat berjamaah, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, takut. Yang kedua adalah takut. Contohnya, ka'iyya khafa ala nafsi, seperti dia takut dirinya min sultan. Misalnya ada ancaman dari pemerintah, ya. Ada ancaman dari pemerintah, siapa saja yang keluar untuk sholat berjamaah akan didor misalnya, ya. Kemudian takut dari musuhnya, misalnya musuhnya dihadang di sana di tengah jalan misalnya. Atau dia takut hartanya dicuri kalau dia tinggal di rumah. Mungkin pada waktu itu mungkin misalnya di kampung dia itu banyak pencuri, ya. Kalau dia tinggal hartanya di rumah untuk pergi sholat ke masjid, hartanya akan dicuri, ya. Maka dia boleh sholat di rumah, ya. Yang ketiga, hudur at-ta'ami 'inda man lahu fihi hajatun. Telah terhidangnya makanan, ya, sedangkan dia sangat butuh dengan makanan tersebut, ya. Jadi istrinya nggak sengaja menghidangkan makanan, ya. Dan si suaminya misalnya sangat lapar sekali, sedangkan makanan sudah dihidang, ya. Sama seperti kita misalnya sebelum di warung makan misalnya, kita mau makan zuhur misalnya, makan siang, lapar tentunya. Kita udah pesan setengah jam sebelum zuhur, udah pesan di pemilik warung. Tapi karena antri misalnya, ketika azan
baru disidangkan. Baru dihidangkan. Ya, setelah azan kumandang datang itu dihidangkan. Ya. Maka pada saat itu kita boleh makan. Walaupun sudah azan dan sudah iqamah. Ya, makan. Adapun kalau suaminya mesan misalnya. Mesannya setiap mau azan. Ya. Telepon istrinya. Setiap mau azan biar ada uzur untuk tidak ke masjid. Ini nggak boleh. Ya. Berarti dia sedang main-main sama Allah, ya kan. Nah. Tidak boleh bertipu muslihat. Yang keempat, mudafa'atul akhbathain, menahan akhbathain, menahan buang air kecil dan buang air besar. Ya. Jadi kalau buang air kecil sebelum iqamah misalnya, atau sudah iqamah mau kencinglah. Ya. Mau buang air besar lah. Walaupun sudah iqamah, walaupun sudah salam. Ya, walaupun sudah salam. Uzur, ya. Dan kita mendapat pahala. Ya, pahala berjamaah orang yang sudah sholat itu. Kita dapat seperti pahala mereka. Selanjutnya yang terakhir, memakan basal, bawang putih, bawang merah. Ya. Atau yang semisalnya, rokok ya. Kalau bawang putih, bawang merah ini adalah yang masih belum digoreng. Ya. Kan kalau sudah digoreng kan enak baunya. Yang belum digoreng ini yang enggak enak. Yang belum digoreng. Maka dia boleh untuk menjauhi masjid, ya, tidak datang masjid. Kecuali kalau dia mau datang ke masjid harus kumur-kumur dulu. Ya, harus kumur-kumur. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu, ya, ketika manusia terganggu juga dengan manusia yang lainnya. Misalnya bau keringat, misalnya si A si B, ya, bau keringatnya misalnya si A terganggu dengan si B, maka malaikat pun terganggu dengan bau keringat tersebut, ya, atau bau apalah. Nah, terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Ya. Insyaallah kita lanjut lagi tentang, masih banyak lagi pembahasan tentang berjamaah ini. Nanti tentang sop, bagaimana sop yang tepat, ya. Apakah sopnya nyentuh terus gini misalnya, mata kaki sampai jejal-jejal, ya. Nah, insyaallah ada pembahasannya nanti. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.